Saya di sini akan menjelaskan tentang materi pertama. Materi pertama dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama tentang Mawapres dan yang kedua tentang kupas tuntas karya tulis ilmiah. Yang pertama adalah Mawapres. Program pemilihan mahasiswa berprestasi atau Mawapres merupakan program yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menjadi ajang peningkatan prestasi dan kemampuan mahasiswa melalui kompetisi yang mengedepankan capaian akademik dan organisasi guna mewujudkan keberhasilan internalisasi nilai serta implementasi naskah gagasan kreatif. Bagian urusan universitas. Yang pertama, seleksi tingkat jurusan. Biasanya dilakukan seleksi maupun tidak tergantung dari keputusan program studi. Yang kedua, seleksi tingkat fakultas. Seleksi tingkat fakultas berbeda-beda, namun tetap berpaku pada seleksi nasional seperti borang prestasi, KTI, IPK, dan lain-lain. Yang ketiga, seleksi tingkat universitas. Seleksi tingkat universitas yang dilakukan tahun 2020 yaitu sebagai berikut. Borang prestasi, KTI, IPK, prestasi bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Bagian urusan Puspresnas. Seleksi tingkat nasional. Tahap 1 dilakukan tes secara daring berupa CBT yang terdiri dari dua jenis tes, yaitu borang prestasi dan tes bahasa Inggris. Kemudian tes wawasan kebangsaan. Tahap 2 dilakukan secara daring, yaitu pengumpulan naskah gagasan kreatif atau karya tulis ilmiah inovatif atau solutif dalam skema SMART. Tahap 3, seleksi 2020 dilakukan secara daring dan jenis seleksinya yaitu pembekalan soft skill, sikap, gagasan kreatif, verifikasi portofolio, komunikasi bahasa Inggris. Bagian yang kedua yaitu kupas tuntas karya ilmiah. Bagian-bagian KTI antara lain judul, latar belakang, telaah pustaka, analisis dan sintesis, kemudian simpulan dan rekomendasi. Untuk judul harus 15 kata atau kurang, mempunyai tujuan dan disesuaikan dengan bidang tema KTI yang diperintahkan. Kemudian tidak adanya akronim. Latar belakang. Biasanya latar belakang terdiri dari segitiga terbalik. Kemudian ketika dibaca, kita ingin terus membacanya. Saat itu, kita minta teman bacakan berulang-ulang. Secara singkat, manfaat ide kamu, urgensi pentingnya ide kamu. Beragam sistematika pendahuluan. 1. Ringkasan atau sebelum bab 1 pendahuluan. Yang kedua, gagasan kreatif di bab 1 pendahuluan. Yang ketiga, tujuan dan manfaat ada dua, boleh disatukan dan boleh dipisah. Kemudian adanya telaah pustaka, menyangkut pengertian istilah, hubungan antar ide, dan permasalahan. Kemudian ada analisis dan sintesis, banyak menggunakan bahasa pribadi, kemudian menggunakan gambar skema. Simpulan, terdiri dari keunggulan, gambar pelaksanaan, konsep, diurutkan angka. Kemudian ada rekomendasi dari pemerintah, masyarakat, peneliti lain, dan cara pengumpulan data, dukungan pendanaan, legalisasi ide. Tips and trik dalam KTI. Yang pertama, kumpulkan jurnal-jurnal, lakukan dari jauh-jauh hari. Yang kedua, tentukan masalah yang mau diambil. Yang ketiga, pilih dosen pembimbing. Yang keempat, siapkan pertanyaan dan jawaban untuk presentasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rista Rahmania Julianti dari Prodi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan kelompok 38. Di sini saya akan mereview materi yang sudah disampaikan oleh Pak Andi Setiono dengan judul materi menemukan ide kreatif dalam program kreativitas mahasiswa. Yang pertama, ada pengertian ide kreatif. Ide kreatif merupakan gagasan ilmiah yang bersifat unik, menarik, serta aplikatif yang diharapkan mampu menjadi solusi dari permasalahan prioritas. Ada beberapa faktor yang menjadi kemampuan dasar untuk beride kreatif. Yang pertama ada membaca, mengamati. Yang ketiga, kreativitas terhadap kondisi yang ada. Yang keempat, tidak puas dengan zona nyaman. Yang kelima, berpikir di luar otak. Yang pertama, membaca. Membaca bisa menggunakan textbook. Yang kedua, jurnal penelitian. Yang ketiga, karya ilmiah lainnya. Kemudian mengamati. Mengamati bisa saja mengamati gejala alat, lalu mengamati kejadian sekitar atau perilaku. Kritis terhadap kondisi yang ada. Berpikir kritis
tulis dapat diartikan sebagai proses dan kemampuan yang digunakan untuk memahami konsep, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi yang diperoleh atau informasi yang dihasilkan. Contohnya, mengapa itu terjadi, apa sebabnya, bagaimana itu terjadi, kapan itu terjadi, di mana itu bisa terjadi, dan terjadi pada siapa. Itu contoh pertanyaan saat kita berpikir kritis. Tidak puas dengan zona kenyamanan. Akibatnya, sering timbul pertanyaan-pertanyaan seperti apakah harus ini terjadi? Jika tidak, bisakah dicegah? Bagaimana cara mencegahnya? Bagaimana cara mengurangi risiko negatif? Seberapakah efektifkah langkah solusi yang diterapkan selama ini? Yang terakhir, ada berpikir di luar kotak, yaitu adakah cara penyelesaian yang lebih efektif dan efisien? Lalu, bisakah cara penyelesaian tersebut diaplikasikan? Menuangkan ide kreatif. Yang pertama, tulis apapun ide kreatif yang dipikirkan dari masalah yang terpilih. Yang kedua, rincilah ide kreatif dari masalah yang terpilih. Yang ketiga, pilih ide kreatif yang paling memungkinkan untuk diaplikasikan. Yang keempat, ide kreatif tersebut efektif dan efisien untuk menyelesaikan masalah tersebut. Faktor pendukung dalam menuangkan ide kreatif biasanya tim yang solid dan kreatif. Yang kedua, pembimbing yang mau dan mampu membimbing. Yang ketiga, sarana dan dana. Yang keempat, waktu yang dikelola. Sekian review materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjadi seorang pemimpin, pemimpin itu bukan hanya untuk dilahirkan, tetapi juga untuk diciptakan dan juga untuk dipersiapkan. Selain sebagai penunjang keberhasilan berwirausaha, kepemimpinan itu merupakan modal yang sangat penting yang harus kita miliki. Menjadi pemimpin itu harus berani dalam mengambil resiko, mengelola, sigap dalam mengambil keputusan, dan juga mengelola organisasi yang bergerak secara dinamis. Dalam menghadapi kompetensi dalam kewirausahaan, maka seorang pemimpin itu harus memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap mental, kreativitas, dan inovasi. Kemudian tidak hanya meliputi aspek kemampuan mengelola usaha saja, tetapi juga harus memiliki semangat, sikap, dan juga perilaku yang baik. Kemudian, kenapa sih kita harus berwirausaha? Yang pertama itu untuk memberikan potensi penghasilan yang relatif besar. Kemudian yang kedua itu untuk memberikan kita sebuah kebebasan. Materi yang keempat yaitu bedah PKM dan simulasi MONEP, kemudian pedoman PKM 2020. Penilaiannya meliputi evaluasi internal perguruan tinggi dan penilaian proposal daring oleh Belmawa. 1. Transportasi digital 5 bidang pendanaan, meliputi kuota internet sebesar 1.500.000, barang sebesar 1 juta rupiah, dan penyimpanan soft file sebesar 500.000. Luaran PKM 5 bidang. Yang pertama PKMP, yang kedua PKMK, yang ketiga PKMM, yang keempat PKMT, dan yang kelima PKMKC. Matris perubahan PKM 5 bidang ada 6 macam. PKMK, PKMM, PKMP, PKMPE, PKMT, dan PKMKC. Kemudian 7 MONEP. Yang pertama, monitoring dan evaluasi semua kegiatan PKM yang berbasis proposal. Yang kedua, memberikan nilai dan laporan kemajuan. Dan yang ketiga, tahapan akhir untuk menentukan peserta yang akan diundang oleh Kepimnas. Adapun nilai untuk data tiket PIMNAS. Yang pertama, 35% nilai proposal, 50% nilai MONEP, 20% nilai laporan kemajuan.